Hai hai, balapan di Amerikas GP 2025 sekali lagi membuktikan bahwa MotoGP adalah olahraga yang sulit ditebak. Kenapa? Kita kulik di sini. Legenda Amerika Kevin Schwantz sempat berkata, banyak yang bilang langsung aja tuh kasih Marc Marquez nomor 1. Tapi menurut dirinya hal itu tidak bisa dilakukan dan tidak semudah itu. Dan benar aja kejuaraan dunia berbalik arah di Austin. Di Circuit of the Americas, sirkuit di mana Marc Marquez sudah 7 kali menang. Marc tampil dominan sejak hari Jumat. Marc mendominasi, meraih pole position dan menang di sprint race, mengalahkan adiknya Alex Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Namun pada hari Minggu, segalanya berubah. Drama dimulai bahkan sebelum balapan berjalan. Sekitar 20 menit sebelum start, hujan singkat membasahi sektor terakhir dan juga di trek lurus utama. Tapi matahari segera muncul dan lintasan mengering lebih cepat dari yang diperkirakan. Persis kondisinya seperti yang terjadi sebelum di balapan Moto2. Kebanyakan pembalap udah menyiapkan motor dengan ban basah. Tapi di detik-detik terakhir, Marc ambil keputusan besar. Ia beralih ke pit lane dan mengganti motor kedua dengan ban slick setelah tentunya berkoordinasi dengan tim. Hampir seluruh pembalap lainnya ikut juga masuk pit. Sehingga Mike Webb memutuskan bahwa ini adalah race delay akibat kekeosan yang terjadi di grid dan juga untuk faktor keselamatan. Sehingga Marc Marquez tidak mendapatkan penalti untuk kejadian ini. Ditambah lagi memang ada aturan yang menyatakan bahwa jika 10 atau lebih pembalap yang mencoba mengganti bannya sebelum balapan dimulai, maka diperbolehkan untuk kembali lagi ke grid. Keren ya, Marc Marquez sampai tahu aturan sedetail itu. Tapi rasa-rasanya mungkin dalam waktu dekat akan ada perubahan aturan. Tentu ada beberapa tim yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Marc Marquez. Salah satunya adalah tim Trackhouse terlihat tidak senang karena pembalap mereka sudah siap di grid dengan ban slick. Begitu balapan dimulai, Marc langsung membuka jarak dari Alex dan Pecco. Hingga ke lap 9, ia unggul lebih dari 2 detik atas Pecco Bagnaia. Untuk memberi jarak kepada Pecco Bagnaia, Marc mencoba memotong corner dengan melewati curb. Tapi sayangnya di tikungan 4 dia menyentuh curb yang masih basah dan kehilangan keseimbangan dan dia kehilangan ban depan dan akhirnya terjatuh. Marc sempat mencoba melanjutkan balapan, tapi footpack kanannya patah dan windshieldnya udah hancur. Ia tertinggal 6 detik per lap dan akhirnya memutuskan berhenti karena tidak ada peluang untuk meraih poin dan juga membahayakan pengendara lainnya. Padahal sebelum insiden itu, Marc tuh udah sempat mencetak rekor lap race baru di Austin yang sebelumnya dipegang oleh Maverick Viñales. Setelah Marc terjatuh, Pecco Bagnaia tentunya mengambil alih pimpinan dan melaju hingga garis finish untuk meraih kemenangan pertamanya di musim ini. Alex Marquez yang finish kedua kini memimpin klasmen sementara dengan unggul 1 poin dari Marc Marquez. Pecco Bagnaia sendiri menyatakan dia udah ngeliat ke arah Marc Marquez saat di grid bahwa Marc Marquez tuh gak duduk di motornya, tapi hanya berdiri di samping motor. Dan dia pun juga sudah berpikir dalam otaknya bahwa pasti akan ada yang dilakukan oleh Marc. Dan ternyata benar aja ketika Marc lari, tanpa pikir panjang Pecco Bagnaia juga langsung mengikuti Marc lari ke arah pit box. Dan ketika ditanya bagaimana dengan kemenangannya ini, Pecco Bagnaia tentu sangat bahagia, tapi Pecco memberikan catatan bahwa harus diingat dia bisa menang karena Marc terjatuh. Jadi artinya Pecco masih punya PR untuk bisa tampil baik dan menang walaupun Marc Marquez tidak terjatuh. Walaupun 4 besar masih milik Ducati, tapi di posisi 5 ada Jack Miller. Dan ini memberikan harapan bahwa pabrikan Jepang mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan nih. Walaupun memang sulit ditebak, apalagi kita tahu Jack Miller memang selalu bagus di kondisi lintasan yang berubah-berubah. Tapi ada Augusto Fernandez mengamankan posisi ke-13 dan Honda juga terlihat kembali meraih poin. Meskipun Johann Zarco terjatuh di 2 lap sebelum finish, tapi dia memang tampil memukau dengan Hondanya. Namun akhir pekan di Amerikas GP menjadi mimpi buruk bagi KTM. Motor Maverick Viñales mengalami masalah teknis sebelum start dimulai dan membuatnya harus memulai balapan dari pit lane dan hanya mampu finish di posisi ke-14. Sementara Brad Binder yang awalnya tampil bagus harus berhenti di tengah balapan karena motornya bermasalah. Sementara Pedro Acosta juga terjatuh dan hanya Enea Bastianini yang melakukan balapan tanpa ada masalah dan finish di posisi ke-7.
Memang balapan di America's GP itu nggak pernah mengecewakan. Tapi dari sini kita bisa belajar bahwa di dalam MotoGP dan juga tentunya dalam kehidupan tidak ada yang pasti. Kadang kepercayaan diri yang terlalu tinggi bisa membuahkan satu kesalahan kecil yang menghancurkan segalanya. Kalau menurut kamu di seri mendatang di Qatar, siapa yang bakal merajai? Kita tahu bahwa Bagnaia pernah menang di sana, Maverick Vinales sudah 2 kali menang. Dan juga Fabio Di Giannantonio yang kemarin ada di posisi 3 juga pernah menang di tahun 2023 lalu. Boleh tulis di kolom komentar dan terima kasih sudah mendengarkan.